Baik Pak, perkenalkan nama saya Rospika Saryosemin Siregar dengan NIM 12S24008. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengerjaan praktikum T05 yang telah dilangsungkan pada praktikum sebelumnya. Nah, jadi di T05 ini merupakan lanjutan dari taks praktikum yang sudah pernah dikerjakan juga. Di sini itu taks yang dikerjakannya itu pada praktikum yang dipakai yang di T02. Nah, di sini itu di tugas yang pertama itu disuruh untuk mengaplikasikan inheritance, di mana di tugas ini itu diminta untuk menganalisis pekerjaan sebelumnya dari yang T02 itu untuk mencari aspek inheritance-nya. Terus yang bisa di-apply di tugas kali ini. Nah, di sini di pengerjaan ini di bagian modelnya ini kan udah ada 5 model ya. Saya membuat 5 model, ada course Java, enrollment Java, lecturer Java, orang Java, sama student Java. Nah, jadi pengaplikasian inheritance ini bisa dilihat di sini. Di sini saya membuat model dengan nama orang.java, di mana di sini itu menyimpan atribut-atribut yang nantinya bisa dipakai, yang bisa diwariskan, yang bisa diakses sama si bisa diakses sama si kelas childnya. Jadi di sini saya buat untuk parentnya itu di model orang.java, dimana di sini ada public class orang, dimana atributnya yang di parentnya ini itu ada ID, nama, sama prodi. Terus di sini konstruknya public orang, string ID, string nama, string prodi. Terus this.id sama dengan ID, this.nama sama dengan nama, this.prodi sama dengan prodi. Terus di sini getternya itu ada public string get ID, return ID, terus ada public string get nama, return nama, public string get prodi, return prodi. Nah, jadi ini kan jadi ini kan jadinya kayak si parentnya gitu. Model orang.java inilah yang jadi parentnya, yang dimana menyimpan atribut ID, nama, prodi, yang nantinya bakalan dipakai sama childnya. Jadi di sini yang jadi childnya itu ada lecturer sama student, dimana di sini dari contoh misalnya dari inputnya ini bisa kita lihat di sini kan ada beberapa yang sama dia atributnya sama mahasiswa, kayak misalnya di bagian lecturer ini, bagian dosen ini kan ada ID, dimana si mahasiswa si mahasiswa juga punya ID mahasiswa yang ini, atau biasanya disebut NIM-nya. Terus di sini untuk lecturernya itu, untuk dosennya itu kan ada namanya. Nah, di kelas studentnya, di bagian student, di bagian mahasiswa juga ada namanya. Jadi bisa di akses, jadi di child dari student sama lecturer itu bisa nanti akses yang ada di parentnya itu. Terus di parentnya kan tadi ada prodi ya, yang ada di prodi, dimana lecturer sama student itu juga sama-sama punya prodi. Kayak ini di lecturer ini kan ada prodinya, di student juga ada prodinya. Nah, jadi supaya memudahkan itu di sinilah letak inheritance itu dipakai. Jadi kita bikin satu model yang isinya itu yang jadi parentnya, dimana yang memuat atribut-atribut yang bisa diakses sama si childnya nanti, supaya waktu di child itu tidak perlu mendefinisikan satu-satu lagi atributnya apabila ada atribut yang sama. Jadi tidak kerjanya itu nggak double. Terus di sini kita masuk ke lecturer Java. Di
di model lecturer Java ini, di sini kita ngakses di sini public classnya itu kita ngakses dari si parentnya tadi. Jadi kita pakai extends untuk ngakses apa-apa aja yang ada di parentnya tadi, atribut yang ada di parentnya tadi. Nah di sini public class lecturer extends orang. Jadi di sini extends ini kita pakai untuk ngakses apa-apa aja yang ada di parentnya tadi. Parentnya tadi kan namanya orang. Terus jadi di sini orang. Nah terus ini di sini kan ada yang di lecturer sama student itu ada dia atributnya yang berbeda. Dimana di lecturer itu ada inisial dari dosennya sama ada emailnya. Jadi kita tambahkan di sini atribut yang tidak ada di parentnya tadi. Jadi di sini kita pakai private string inisial untuk mendefinisikan inisial dari si dosennya, sama private string email untuk mendefinisikan email dari si dosennya. Terus di sini dibuat construct public lecturer dengan parameter string ID, string nama, string prodi, string inisial, sama string email. Di sini, nah untuk ngakses atribut yang ada di parentnya tadi kita pakai super ID, nama, sama prodi. Karena super dengan parameter ID, nama, prodi. Karena tadi kan atribut yang ada di parentnya itu ada ID, nama, sama prodi. Nah terus selanjutnya untuk mengakses inisialnya itu kita pakai this.initial sama dengan inisial. Untuk yang email itu this.email sama dengan email. Nah yang selanjutnya itu di sini untuk getternya public string untuk get inisial, return inisial. Untuk getter emailnya public string get email, return email. Terus di sini add override, terus public string to string. Ini untuk return si apa aja yang dibutuhkan sama si yang ada di kelas lecturernya itu. Kayak return super.getID. Si super ini kita pakai untuk ngakses yang tadi karena atribut yang mau kita akses ini ada di kelas parent. Jadi kita pakai super.get atribut yang mau kita ambil dari si parentnya. Terus tambah tanda pipelining super.get nama plus pipelining, terus inisial, email, sama super.getProdi. Nah kita lanjut ke bagian student.java-nya. Nah di student.java ini sama kayak yang tadi, sama kayak lecturer itu, karena di student ini, karena di mahasiswa ini kan tadi ada atribut ID, ada nama, sama ada prodinya juga. Jadi kita akses saja atribut yang ada di parentnya tadi. Nah jadi di sini yang pertama itu public class student extends orang. Extends di sini kita pakai supaya bisa atribut yang di kelas parentnya tadi bisa diakses di childnya ini, di kelas childnya ini. Nah terus di sini kan tadi di bagian studentnya itu atribut yang belum didefinisikan itu ada tahun ya. Jadi di sini kita tambahin atribut kita definisikan atribut year, yaitu kita pakai private integer year. Nah selanjutnya di sini kita pakai construct public student dengan parameter string ID, string nama, string prodi, sama integer year. Terus di sini nah untuk ngakses si ID, nama, sama prodi ini, kan ID, nama, sama prodi tadi ada di parent class, jadi kita pakai super terus dengan parameter atribut mana yang ada tadi di kelas parentnya, yaitu di sini super ID, nama, sama prodi.
Nah, untuk akses year-nya kita pakai this.year sama dengan year. Terus yang selanjutnya di sini untuk getternya itu kita buat public integer get year, return year. Terus di sini add override, terus public string to string. Di sini return untuk mengembalikan semua yang ada di kelas studentnya. Tadi karena ID-nya itu ada di kelas parent, makanya kita pakai super.getID. Di sini juga untuk namanya karena dari atributnya dari kelas parent, jadi kita pakai super.get nama. Terus year-nya karena year-nya tadi bukan di kelas parent, jadi kita buat year aja. Terus di sini untuk prodi juga kita pakai super karena tadi prodi itu ada di parent kelasnya. Nah, kita selanjutnya kita masuk di driver 1. Nah, di driver 1 ini yang pertama kita pakai import java.util kan supaya bisa pakai apa-apa aja kayak misalnya scanner dan segala macamnya. Terus ini import academic.model ini supaya modelnya itu bisa kita pakai di driver ini. Di sini public class driver, ini class driver 1. Terus di sini ini untuk public main programnya. Nah, di sini scanner sama dengan new scanner. Ini tuh gunanya untuk supaya si program ini bisa menerima inputan dari si usernya. Nah, terus di sini ada 4 release. Ada release lecturer, ada release untuk course, ada release untuk student, dan ada release untuk enrollment. Nah, dimana gunanya masing-masing release ini itu untuk menambahkan data-data dari si lecturer atau dosennya. Terus di sini untuk menambahkan data untuk course-nya. Ini untuk menambahkan data untuk mahasiswanya, dan ini untuk si enrollment-nya. Nah, yang selanjutnya di sini kita pakai loopingan. Di sini kita pakai loopingan while. Nah, di sini loopingan while, kalau misal while true, jika dia true, maka si program ini bakalan minta input dari si usernya. Jadi di sini pakai string input sama dengan scanner next line. Di sini program bakalan minta input atau masukan dari si user. Nah, di sini kan ada branching. Kalau misalnya inputnya itu adalah triple dashes, maka programnya akan break atau stop. Karena tadi di sini kan untuk menghentikan jalannya, kan ini loopingan ini kan akan terus berjalan dan akan berhenti kalau misalnya dia menerima inputan berupa triple dashes. Jadi di sini kita pakai branchingan if, kondisi if. Kalau misalnya inputannya tadi itu sama dengan triple dashes, maka dia akan break dan ini menandai supaya si loopingannya itu berhenti berjalan, berhenti running. Nah, selanjutnya di sini string array ya, dalam bentuk array p sama dengan input.split hash, tanda hash. Jadi ini tuh gunanya untuk meminta inputan dari si user. Nah, dan nanti inputannya ini nah dia kan di sini berbentuk array. Jadi setiap kayak misalnya ini di inputannya ini kan tadi kan dia meminta inputannya itu dalam bentuk array. Nah, jadi ini sebenarnya adalah bentuknya dalam bentuk array. Jadi dia untuk menandai batas satu untuk menandai batas satu
tipenya itu dia pakai tanda hash untuk membeda-bedakannya. Kayak misal buat ngebedain si inputan lecturer ad-nya, terus ini ada ID-nya, namanya, inisialnya, jadi dia itu diseparasi pakai tanda hash. Nah, terus lanjut di sini ada pengkondisian. Kalau misalnya p indeks nolnya itu adalah lecturer ad. Nah, kalau misalnya di sini lecturer ad, di sini lanjut lagi ada pengkondisian get lecturer P1 sama dengan 0. Ini tuh gunanya baris ini tuh gunanya buat ngecek apakah data dari si dosennya tersebut udah ada atau enggak. Jadi gunanya itu kayak untuk supaya nggak ada duplikat gitu. Jadi kalau misalnya datanya udah ada, jadi nggak usah programnya nggak usah dilanjut gitu. Jadi kalau misalnya datanya masih kosong, berarti bakalan dilanjut ke next line programnya itu adalah lecturers.add new lecturer P1, P2, P5, P3, P4. Di sini maksud dari si 1, 2, 5, 3, 4 itu ini tuh kan indeks dari si array-nya, dimana tadi ini tuh 1, 2, 5, 3, 4 itu artinya itu dia ngambil dari sini. Jadi yang dikembalikan itu satu itu adalah ID, dua itu nama, terus tadi untuk yang 5 itu adalah inisial, terus yang keempat itu ada 5 inisial, terus yang ketiga itu adalah email, terus prodi itu 4. Jadi di sini nanti bakalan ditambahkan kayak ID-nya, nama, kemudian inisial, email, sama prodi dari si dosennya. Nah, lanjut di sini ada else if p0-nya p indeks 0-nya berarti inputan yang pertamanya itu kalau misalnya dia sama dengan course add. Nah, di sini juga baris ini juga gunanya itu buat ngecek apakah si course-nya itu udah duplikat apa enggak. Jadi kalau misalnya course-nya itu masih belum ada ya, jadi di sini ditambahkan course add new course, dibuat course baru. P1 tadi, satu itu kan tadi ID, nama, terus di sini integer.parseIn. Nah, integer.parse integernya ini maksudnya si parse ini itu kayak mengubah supaya si integernya itu kayak diubah jadi string. Jadi di sini integer ini P3 ini tuh year atau tahunnya, terus P4 itu prodinya. Untuk P5 dari course itu adalah grade-nya kalau tidak salah. Lanjut di sini else if. Nah, kalau misalnya inputan yang pertama itu kalau misalnya inputan yang pertama itu adalah student add. Kalau misalnya di student add di sini juga sama saja kayak yang tadi, dicek si student itu udah ada data si student itu udah ada apa belum, yaitu untuk mencegah adanya duplikat. Jadi di sini dicek apakah dia udah dia masih kosong apa enggak. Kalau dia masih kosong, maka di sini akan ditambahkan data dari si studentnya itu. Di sini students.add new students P1 ID-nya apa, terus P2 ini P2 itu namanya, 4 itu prodinya, integer parse integer ini tuh P3 integer parse in P3 ini dari si year-nya, terus integer.parse integer ini gunanya buat ngubah si integer itu jadi string.
Terus lanjut kalau misalnya else if, kalau misalnya inputan pertama tadi sama dengan enrollment at. Nah di sini kita pakai boolean exist sama dengan false. Kalau misalnya nggak ada, masih belum ada dia, maka lanjut di sini ngecek si for enrollment sini buat ngecek si enrollmentnya, kepingan untuk enrollmentnya apakah sudah sesuai, course code-nya itu udah sesuai sama P1, student name-nya sudah sama dengan NIM. Terus pokoknya di sini tuh ngecek dia data si enrollmentnya itu udah pas gak sama si data student yang bakalan dibutuhkan untuk si enrollment ini. Nah kalau sudah di sini exist sama dengan true. Nah kalau misalnya dia udah true, kalau misalnya dia udah benar, udah sesuai data si enrollment itu, maka dia akan break stop programnya sampai situ karena udah benar kan, jadi tidak perlu ada yang ditambahkan. Terus di sini kalau misalnya jika not exist, berarti di sini jika false, maka enrollmentnya akan ditambahkan enrollment.add new enrollment P1, P2, P3, P4. P1 ID, P2 name, P3 itu year-nya, P4 itu semesternya. Next di sini untuk enrollment grade. Kalau misalnya tadi si inputan itu enrollment grade, di sini dicek untuk for enrollment. Kalau misalnya sudah match, jika enrollmentnya is match sama atribut P1, P2, P3 dan P4, maka di set grade-nya. Maka di sini enrollment.set grade P5. Ini buat ngeset si grade dari mahasiswa, enrollment grade-nya. Di sini scanner .close ini untuk nge-close si inputan, nge-close si scanner. Next di sini ada loopingan lecturer lecturers. Ini tuh gunanya buat ngeprint apa yang ada di lecturer tadi, apa yang ada data-data apa yang ada di dosen, pakai sistem out.println dari si L atau lecturer. Nah ini itu di bagian ini fungsi ini itu buat sampai sini di fungsi ini itu buat ngeprint hasil dari si course-nya, apa aja yang ada di course-nya. Di sini ada string hasil sama dengan c.toString, terus ditambahin pipeline. Terus di sini nah hasilnya nanti, si hasilnya ini, hasil dari c.toString itu bakalan disimpan di release-nya, dibikin dalam release. Terus lanjut di sini for kalau string ini get lecturer list for lecturer lecturers, jika inisialnya sudah sama dengan ini, terus di sini bakalan menampilkan si ini ditambah emailnya. Jadi di sini hasilnya itu adalah string join. Di sini string.join ini gunanya buat nyatuin si apa yang ada di sini pakai tanda semicolon, kayak misahin separasinya tadi antara si email sama inisialnya itu pakai si semicolon. Terus di sini sistem auto print hasil. Terus ini itu for student as students, sistem auto print LNS ini untuk ngeprint si data yang ada di students. Terus habis itu di sini ada for enrollment system out.println
ini buat ngeprint apa yang ada di enrollmentnya. Terus next, untuk ini di sini ada metode untuk get lecturer, get student, sama get course. Nah di sini static lecturer, get lecturer dari release sama string id. For lecturer L list, terus di sini if l.get id adalah sama dengan id, maka di return L, kemudian return 0. Nah jadi gunanya si fungsi ini tuh untuk ngambil data si lecturer. Ini sama aja untuk student ini untuk ngambil data si student. Untuk yang get course itu ini untuk ambil apa yang ada di course-nya. Di sini kita coba buat jalanin program yang ada di drive 1. Untuk contoh inputannya kita pakai yang di sini aja. Muncul outputnya sebagai berikut ini. Untuk task yang kedua, nah di task yang kedua ini kan disuruh untuk ngelanjutin apa yang ada di tugas yang pertama tadi. Di sini diminta revisi solusi supaya bisa menangani kasus mata kuliah berulang. Kalau misalnya contohnya ada mahasiswa yang ngambil mata kuliah di 2 semester berbeda, terus pengambilan pertama itu dapat nilai BC, terus selanjutnya ada nilai A. Terus kayak gimana di sini diminta bagaimana perhitungan performa akademiknya. Di sini untuk driver 2.java. Oh ya, tadi di bagian model.java ini untuk yang course-nya mohon maaf tadi belum sempat saya jelaskan. Nah, di sini untuk model yang ada di course Java ini, nah di sini kita pakai sebenarnya ini udah lanjutan, ini yang dari model yang kemarin yang di T02 public class course. Di sini ada kita definisikan atribut yang ada di course, ada code name, credit, grade, lecturer list. Terus di sini pakai construct buat di sini ada construct this is this dot code untuk code, this dot name untuk name, terus this dot credit terus
terus this.grade sama dengan grade, this lecturer list, lecturer split, regret x koma. Terus di sini untuk getternya public string get code, return code, public string get name, return name, public integer get credit untuk credit, public string get grade untuk grade, return grade, terus public string get lecturer list, return lecturer list, terus di sini override public string to string, di sini return code name credit sama grade-nya. Terus yang di enrollment-nya di sini untuk enrollment di sini pakai atribut course code, student name, academic year, semester sama grade. Terus di sini ini tuh berupa construct public enrollment, ini untuk constructnya. Terus di sini ada lagi untuk getternya, untuk setternya sama getternya. Di sini ada set grade-nya. Terus di sini ada get untuk course code, student name, academic year, semester sama get grade-nya. Terus ini public boolean is match, kalau misalnya ini tuh ngecek aja apakah sudah sesuai data yang ada di data yang ada nanti di course code, student name dan sebagainya. Terus ini override public string to string, ada return yang dikembalikan itu course code, student name, academic year, semester sama grade. Oke, lanjut next di driver 2 Java. Nah di sini yang pertama itu masih sama, import Java itu sama import academic dan model. Terus public class driver 2 di sini mainnya. Terus ini scanner new scanner ini untuk programnya itu biar bisa meminta inputan dari si usernya. Ini masih sama aja, ini kayak yang driver 1 isinya ini untuk menambahkan data lecturernya, terus data untuk data course-nya, data student-nya sama data enrollment-nya. Terus dari sini juga masih sama sampai bagian sini. Ini masih sama dengan apa yang ada di driver 1, kayak untuk supaya menghentikan loopingannya itu pakai triple dashes. Terus di sini kalau misalnya buat masukin lecturer add-nya, course add-nya, student add sama enrollment add dan enrollment grade-nya. Nah di sini yang tambah itu ada kita tambahin students detail. Kalau misalnya inputan dari usernya itu berupa students detail, maka di sini bakal dihitung GPA dari si studentnya dengan parameter ID berarti NIM dari si mahasiswanya. Terus students di sini pakai students data yang ada di students enrollment sama course. Terus ini scanner close untuk berhentiin si inputan. Terus ini masih sama, ini untuk ngeprint si data yang ada di dosen. Terus ini tuh untuk ngecek si course-nya. Nanti hasilnya itu yang bagian ini juga masih sama-sama yang ada di driver 1. Ini buat ngecek si course-nya itu, menambahkan si course-nya, terus nanti di print hasilnya. Terus di sini juga ini juga masih sama kayak yang ada di driver 1. Ini untuk ngeprint apa yang ada di student sama ngeprint apa yang ada di enrollment. Nah di sini ada static void hitung GPA dengan parameter string ID, terus pakai students yang ada di array list student, pakai enrollment yang ada di array list enrollment, sama course yang ada di array list course. Terus di sini student s sama dengan get students dengan parameter student sama ID. Ini tuh untuk dari sini tuh untuk ambil data dari si studentsnya. Di sini array list string sudah sama new array list ini tuh kayak menandai kalau misalnya si perhitungan GPA-nya udah dilakukan.
Terus ini double total sama dengan 0, integer SKS sama dengan 0. Ini tuh untuk kepentingan perhitungan GPA-nya. Nah, for integer I sama dengan enrollment size-nya dikurang 1, I-nya lebih besar dari sama dengan 0, terus I-nya decrement, maka di sini enrollment E sama dengan enrollments.get I. Terus selanjutnya ini kalau misalnya not get student name nggak sama dengan ID si mahasiswanya, maka dia akan continue. Terus kalau misalnya di sini sudah dihitung GPA-nya, dari si course code-nya itu udah dihitung GPA-nya, maka akan continue. Terus ini sudah add get course code. Jadi ditambahkanlah GPA-nya ke sini. Tunggu belum. Di sini sudah add get course code ini menandai. Terus di sini lanjut if get grade sama dengan adalah non, kalau misalnya grade-nya itu non maka continue programnya. Terus di sini course C get course code ini buat ngambil si course-nya, data si course-nya itu. Terus di sini bakalan dihitung GPA-nya, bahwa kalau GPA-nya itu dihitung berdasarkan nilai grade-nya itu dikali sama dengan kreditnya, dimana kredit itu SKS-nya. Jadi di sini double GPA-nya itu SKS sama dengan 0, SKS sama dengan 0, totalnya itu dibagi SKS. Terus di sini untuk mengeluarkan outputnya itu pakai mencetak outputnya itu pakai sistem outprintf %s %d sebagainya untuk disesuaikan sama atributnya, sama tipe data dan atributnya, ID, nama, year, sama prodi, GPA sama SKS. Nah, selanjutnya di sini static double nilai string G. Jika G-nya adalah A, return 4. Kalau G-nya itu AB, return 3,5. G-nya B, return 3. G-nya BC, return 2,5. G-nya D, G-nya C, return 2. G-nya D, return 1, return 0. Terus selanjutnya di sini ini tuh untuk mencari datanya. Fungsi ini digunakan, yang static lecturer get lecturer ini mengambil data si lecturer dari array list dengan ID-nya dan ketentuan ID yang akan dimasukkan nanti. Nah, terus di sini bakalan di sini kalau misalnya get ID-nya sesuai dengan ID-nya, maka akan dikembalikan returnnya datanya. Sama juga dengan yang ada di student dan yang ada di get course. Di sini kita akan coba jalankan untuk yang driver 2. Untuk inputnya kita gunakan yang ada di soal. Nah, di sini output yang keluar adalah sebagai berikut. Nah, jadi sekian dari apa yang dapat saya sampaikan pada presentasi praktikum kali ini. Mohon maaf Pak jika ada banyak kesalahan dan kekurangan, baik dalam penjelasan code ataupun baik dalam code-nya juga. Apabila terdapat banyak masih kesalahan, mohon dimaafkan.
untuk sejauh ini kesulitan yang saya alami itu ada di beberapa part, kayak saya masih bingung kalau misalnya bagaimana itu penggunaan inheritance-nya, caranya untuk memanggil atribut yang ada di parent class-nya itu bagaimana. Jadi kayak konsep inheritance-nya itu cara pengaplikasiannya saya masih kurang mengerti. Jadi sejauh ini kesulitan saya dalam mengerjakan itu, kendala saya dalam menghadapi praktikum ini adalah kurangnya pemahaman saya akan konsep inheritance tersebut. Jadi sekian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata dalam penjelasan. Terima kasih Pak.